Bahkan kalau kalian lihat, nggak perlu dites lagi sih, kalian udah tahu kalau ini licin karena di sini ada gambar wajah setan gitu kan. Dan setan ini memang terkenal di era modern itu sangat licin sekali. Dituntut untuk diseret ke mahkamah internasional gitu ya, tetap aja dia licin sekali. Ya kita injak, kita remehkan, kita abaikan gitu kan, kita perjuangkan hal-hal yang baik dan juga melakukan hal yang sama seperti yang ingin dilakukan banyak orang. Ya seperti menginjak-injak wajah setan tersebut misalnya. Sepatu ini ada muka setannya. Guys, gue nggak lagi bercanda. Ini No Brands ngeluarin sepatu namanya Neuro Grey Resistant dalam kurung Free Palestine. Nah, sebelum komen apa-apa dulu, dengerin ya. Namanya No Brand sejak dulu itu sudah terkenal kalau mereka itu adalah brand yang sangat vokal. Vokal terhadap apa? Terhadap berbagai isu-isu kemanusiaan dan isu politik. Jadi sebenarnya ini masih sangat in karakter dengan brandnya itu sendiri ya. Dimana teman-teman kalau lihat No Brand ini banyak sekali berkomentar-komentar di postingan-postingan ya, mulai dari kemarin demo ya, kemudian ada isu-isu Palestine, ada isu-isu yang lain lagi sejak awal munculnya brand ini. Jadi teman-teman kalau ngelihat brand ini tiba-tiba ngeluarin artikel yang support Palestine, ya harusnya udah nggak kaget lagi karena ini bukan mendompleng ya sebagai bentuk campaign, enggak. Karena ini bukan ikut mendompleng ya, tapi memang ya suara brandnya sejak dahulu kala seperti ini. Nah, cuman gue mengapresiasi. Kenapa? Karena ya dibandingkan dengan orang lain yang tanda kutip meminta-minta sumbangan, mereka tuh ya jualan. Nah, sebagian jualannya ternyata untuk artikel ini disumbangkan untuk Palestine. Sebagian lagi kemana bang? Ya dipakai buat bikin barang ya lah. Masa mereka nggak pakai HPP gitu kan bikin barang kayak gini? Tapi kan pertanyaan kita seperti biasa, namanya bedah sepatu, kita harus cek kualitasnya. Jadi gimana kualitas sepatu No Brands yang satu ini? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Neuro Grey Resistance dari No Brand. Oke, kita udah lihat detail-detailnya tadi. Mungkin gue absen sedikit aja ya. Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita ingat dengan salah satu brand yang made in USA. Ya, apalagi kalau bukan New Balance. The Balance ya. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, di sini bener-bener diparodikan sedemikian rupa. Ada tulisan Not Made in USA. Sebagai apa? Dari pemahaman gue, ini adalah bentuk penolakan mereka terhadap pengaruh-pengaruh yang USA. Jadi diparodikan sebenarnya ya, siluet yang terkenal dengan Made in USA-nya tersebut. Berikut juga dengan warnanya loh, sama mereka diparodikan juga. Tapi kalau kita perhatikan, memang tidak betul-betul copycat. Ini adalah sepatu inspired aja gitu ya, dan dalam bentuk satir, dalam bentuk kritik sosial, dia mengcopy bahasa desainnya aja, terinspirasi dari situ, dan dibuatlah sesuatu yang ya seperti ini ya, artikel satir seperti ini. Gue mengacungi jempol sih, karena kreativitasnya melakukan hal tersebut itu cukup unik dan cukup berani juga move-nya. Kemudian kita lihat juga talinya di sini menggunakan tali yang gaya-gaya dead shoes sekarang ya, kayak No 14, kemudian New Balance beberapa juga ada yang pakai tali kayak gini, JLNYC. Good job sebenarnya untuk mempertahankan aura-aura dead shoes-nya di sini ya, sangat dapat banget. Di sini tuh ada mesh. Nah, dimana kualitas meshnya ini juga sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita pegang itu feel-nya luxurious, tapi gue bisa menjawab setidaknya ini bukan yang high-end banget, alias ya medium aja rata-rata. Dimana kita dapat hasil tes kekuatan tarikannya 3,76 kg force, atau kalau kita lihat skala 1-5, dimana angka 1 itu terendah ya, bener-bener rendah banget dari segi tarikan, dan 5 itu bener-bener bisa menahan tarikan yang kuat banget, mungkin di atas 6 biasanya, di atas 6 kg force. Nah, dia itu adanya di tengah-tengah aja. Jadi rata-rata kekuatan meshnya ya. Nah, itu menjawab tadi ya, feel-nya bagus meskipun dia kualitasnya rata-rata. Nah, digabung dengan kekuatan meshnya itu yang juga agak kurang sebenarnya ya, di bawah rata-rata, dimana kita dapat ya dia jebol, meskipun nggak sampai habis jebol banget, masih ada pertahanan sampai detik-detik terakhir ya, tapi sebegitu aja kekuatan si meshnya ini. Nah, untungnya kita mendapatkan banyak hal menarik di sini, kayak leathernya. Ini kalau udah metalik-metalik kayak gini biasanya leather sintetis ya, dan kita coba bakar juga untuk buktikan ternyata leather sintetis betul, cuman
sintetisnya agak bagusan karena dia agak tahan dengan api ya, nggak langsung hilang atau nggak langsung meleleh gitu di sininya. Kemudian gue ngelihat detailnya juga nih dari segi warna itu cukup bagus, cukup berdimensi, dan ini kayaknya agak reflektif juga kalau kita perhatikan di bawah sinar lampu ya. Tapi ya namanya dasar nggak punya duit, kita nggak punya alat buat ngecek reflektifnya dengan baik. Mungkin kita akan coba semaksimal mungkin memperlihatkan reflektifnya pada kalian seperti apa ya. Kemudian kita ngecek dari segi kekuatan Dremelnya di si leather sintetis ini ternyata payah guys. Ini kalau dari 1 sampai 5 itu adanya di bawah ya, bener-bener rata-rata terbawah gitu kan, makanya kita cuma kasih poinnya 1. Dilanjutin kita juga menemukan kalau suede di sini yang paling banyak warna abu-abunya ini ternyata asli. Ya beda ya, kalau kita pegang juga feel suede asli itu enak, nyaman, lembut, dan ditambah dengan looks-nya juga tambah premium. Ini didukung juga dengan pembuktiannya kalau kita bakar tidak meleleh si suede ini. Dan ternyata kekuatannya juga cukup baik, dimana setelah kita Dremel selama 10 detik, dia itu ada di atas rata-rata ya. Hampir-hampir sebenarnya mendekati klasmen atas ya. Jadi dari skala 1 sampai 5 itu kalau hampir tidak ada damage-nya si suede-nya, mungkin gambarnya kayak Palermo, Speedcat gitu kan. Nah, hampir-hampir ke sana, cuman begitu di detailing, ini ada sisa yang nggak bisa hilang meskipun udah kita brush. Kentara sedikit lah ya. Nah, makanya kita berikan di angka 4 ya, udah di atas rata-rata. Jadi kesimpulannya adalah untuk uppernya kita bisa berikan rating 4,4 dari skala 1 sampai 10. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena sebenarnya angka ini tidak menjustifikasi looks-nya sama sekali. Karena jujur buat gue ketika lihat barangnya dan pegang sederhana aja, ini tuh kelihatannya sudah cukup oke, sudah cukup bagus, apalagi dengan kombinasi hand feel si suede dan mesh-nya ini yang terlihat lebih mahal daripada seharusnya. Nggak apa-apa, kita paham dengan harga yang terjangkau ini, mereka sebenarnya lebih mengedepankan message-nya daripada kualitasnya. Oke, kita lihat bagian yang lain ya. Kita mendapati midsole-nya ini juga cukup unik. Kalau kita lihat, ini karakternya karakter Eva banget ya. Jadi bukan yang paling empuk. Reading durometer kita mendapatkan midsole-nya itu di 29 sampai 29,5 HA. Kemudian untuk insole-nya, nah ini juga bahannya kayak busa ati biasa ya, jadi nggak bisa dibilang empuk juga, dan reading durometernya itu mirip di 28,5 sampai 29 HA. Ya, ditambah dengan kita ngelihat outsole-nya itu sebenarnya ada di tempat-tempat yang penting ya, di bagian depan dan di bagian belakang. Tebalnya sih cukup 3,3 mm. Sayangnya pas kita tes Dremel itu tidak bisa bertahan ya. Habis, bener-bener habis, bahkan minus. Ya makanya kita cuma bisa berikan rating 1 dari 10 gitu ya. Ya apa daya, kalau buat standar kita ya dari skala 1 sampai 10 untuk kekuatan durometer itu menjadi penting gitu kan. Kenapa? Karena jalanan Indonesia itu begitu luar biasa, seperti medan perang lah, terutama di kota-kota tertentu yang punya fitur autopilot seperti di Bandung gitu kan. Jadi ini penting sih sebenarnya ya untuk punya kekuatan outsole yang bagus. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi gue paham concern utamanya No Brands ini adalah message-nya, balik lagi ya. Dan dengan rating 2,7 untuk keseluruhan material, ini nggak berarti juga jelek, cuman memang kita membuktikan dari segi durabilitasnya aja, durabilitas material lebih tepatnya itu di bawah rata-rata. Nah, gimana dengan konstruksinya? Di sini sebenarnya gue pengen memberikan apresiasi ya, apresiasi lebih. Kenapa? Karena dari sepengamatan gue, no brands yang pernah kita cek, ini adalah one of the best, paling rapih, paling baik, dan paling kuat. Ya mungkin kalau sebelumnya juga vulkanisir ya, kuat ya. Tapi ini kuat sekali, lem-lemannya itu bagus banget, detail-detail pekerjaannya juga cukup baik ya. Sayang aja gue nemu satu, ada ya sedikit bleber di sini ya. Kalau ini nggak bleber aja, mungkin udah gue berani nih kasih 7,5 minimal. Karena segitu rapi dan kuatnya. Ya clean up-nya sedikit-sedikit aja, tapi menurut gue nggak masalah. Ya ini masih terbilang di atas rata-rata dan bagus untuk konstruksinya. Bolehlah untuk sepatu satir seperti ini malah overkill gitu ya. Nah, kita berikan rating 7 dari 10. Good job No Brands ya. Kita coba cek kenyamanannya. Ternyata dari segi kenyamanan kita mendapatkan banyak hal menarik di sini. Satu, dari segi berat sepatu 281,5 gram. Wah, ini padahal profilnya ini loh. Profilnya gede. Ya, bulky biasanya di atas 300 atau 300 pas minimal. Ternyata enggak, di size 42 itu cuma 281. Artinya dia terbilang ringan untuk sneakers bulky kayak begini. Kemudian kita ngelihat juga untuk lebar tuh boxnya sebenarnya lumayan di 98,5 mm. Nah, tapi ini dulu nih, tester kita bilang ini kayaknya terlalu nyempit deh di bagian sini sampai jempol dan kelininya kejepit. Nah, ternyata setelah kita dalami dan kita ukur ya panjang insole-nya,
ternyata panjang solnya itu 26 cm. Dimana klaim No Brands itu di size 42 seharusnya 27 cm. Nah, ternyata bukan soal taperingnya yang terlalu sempit, tapi memang tidak sesuai klaim. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah dengan kita upsize aja minimal 1. Ya, kenapa? Karena begitu upsize 1, fitting-fittingnya akan lebih sesuai dengan kalian biasa pakai 42 misalnya, jadinya panjang 26 cm, dan kenyataannya pun kalau kita lihat ya, boxnya ini ya cukup melebar. Ya, lebarnya itu tuh kalau kita lihat di bagian sini nih, di bagian ball ya, itu 98,5 mm. Artinya ini sudah termasuk cukup lebar, dan taperingnya mungkin memang agak agak mengecil, tapi bukan yang sangat agresif merucut gitu, dia masih agak membulat. Kalau teman-teman ada yang pernah merasakan juga, boleh komen ya, silakan adjust accordingly. Kalau menurut gua minimal naik 1 size deh untuk mendapatkan fitting yang lebih baik lagi. Kemudian kita ngelihat juga instepnya ini ternyata medium aja cukup ya, di 66,4 mm. Jadi kalau kalian punya punggung kaki yang tebal atau yang gemuk, ini mungkin jadi catatan sendiri buat kalian. Dan ditambah ternyata heel drop sepatu ini tuh tinggi, 15,3 mm coy. Tuh kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini tinggi sekali turunnya. Nah, ini pun terkait dengan hasil pengetesan tester kita. Dengan heel drop yang tinggi ini, jalan dan berdiri, tester kita mengalami pergelangan kaki yang terasa sakit. Nah, apakah ini sesuatu yang jelek? Ini butuh pengetesan lebih lanjut, lebih tepatnya. Tapi memang pengalaman kita biasanya untuk sepatu berdiri dengan heel drop tinggi seperti ini kurang nyaman jadinya. Sedangkan kalau untuk jalan, biasanya nggak terlalu masalah. Kebetulan memang tester kita ngetes dua-duanya. Nah, data yang kita kumpulkan sejujurnya belum cukup untuk menjudge kalau ini tuh bukan sepatu yang enak buat jalan. Jadi setidak-tidaknya untuk berdiri aja yang kita bisa jawabkan, ini mungkin bukan yang paling recommended ya. Nah, kemudian ada hal-hal menarik juga nih yang kita temukan. Ternyata material insole-nya ini licin ya. Kalian bisa lihat ya bawahnya ini ya. Ini licin sih sebenarnya. Bahkan kalau kalian lihat nggak perlu dites lagi sih. Kalian udah tahu kalau ini licin karena di sini ada gambar wajah setan gitu kan. Dan setan ini memang terkenal di era modern itu sangat licin sekali ya. Bahkan setelah dipersekusi di mana-mana gitu kan, dituntut untuk diseret ke mahkamah internasional gitu ya, tetap aja dia licin sekali. Tetap bisa lepas-lepas aja, luar biasa memang. Dan ini sesuai sih, sangat in karakter sekali kualitas insole-nya dengan ya ilustrasi di sini gitu kan. Nah, kemudian kita ngelihat juga midsole-nya ini terlalu keras, dan sebenarnya ini nggak masalah sih kalau midsole terlalu keras karena material EVA ini memang bukan yang paling empuk. Sebenarnya kalau pengalaman kita memperlihatkan kalau yang keras itu adalah insole-nya. Kalian bisa lihat lah betapa keras kepalanya sekali setan yang ada di insole-nya ini guys. Makanya sebenarnya ini penggambaran sejati terhadap karakter setan yang ada di sini gitu ya teman-teman ya. Ini bener-bener No Brand kalau bikin sesuatu tuh nggak tanggung-tanggung ya. Satirnya satir sesuai karakter banget. Hebat juga kalian ya. Nah, kemudian beralih dari sosok setan ini, kita mungkin juga penasaran mengecek performanya di dunia nyata ya. Barangkali kan kalian ada yang mau bawa keluar, ternyata gripnya itu di lantai licin itu cukup aja. Nggak jelek, tapi nggak bisa dibilang bagus banget. Begitupun di lantai basah ya, itu juga ya so-so lah, biasa-biasa aja. Artinya cukup lah untuk menemani kalian berjalan-jalan, tapi jangan berharap sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali, apalagi melihat mungkin rubbernya dan karakter di dasar permukaan solnya seperti ini gitu. Nah, untuk dari segi kenyamanan dan performance-nya, tester kita memberikan rating 6 dari 10 untuk apalagi penggunaan sepatu jalan. Ya, ini sedikit di atas rata-rata, tidak buruk sama sekali, tapi juga bukan yang terbaik untuk kelasnya. Tapi gue jadi ngerti sih, ini tuh adalah bentuk kritikan No Brands untuk seorang atau sesosok setan gitu kan ya, yang memang dia mediocre gitu, biasa-biasa aja, nggak perlu ditakuti, apa kayak gimana gitu, ya nggak perlu lah, jadi biasa-biasa aja, ya kita injak, kita remehkan, kita abaikan gitu kan, kita perjuangkan hal-hal yang baik. Mungkin kerasa banget sih message itu ada di sepatu ini sama No Brand ya, karena kalau gue perhatikan memang ini adalah salah satu cara No Brands berkarya. Mungkin untuk kualitas bukan yang dikejar nomor satu, tapi adalah message-nya, pesan-pesannya dengan karikatur wajah setan di sini, karakter-karakter yang seperti sudah gue sampaikan tadi. Ini sebuah satir yang sangat ngena kalau menurut gue ya terhadap sesuatu. Dan ketika kita kesal gitu ya terhadap sesuatu, tapi kita tumpahkan dalam satu karya, itu kan adalah pergerakan yang positif. Bukan akhirnya kita jadi destruktif, merusak dan segala macam, bukan. Nah, gue mengapresiasi langkah-langkah tersebut di mana akhirnya
akhirnya ada orang-orang juga yang bisa mengapresiasi rasa kekesalan tersebut dan juga melakukan hal yang sama seperti yang ingin dilakukan banyak orang. Ya, seperti menginjak-injak wajah setan tersebut misalnya. Itu teman-teman ya, dengan rating 5,23, sebenarnya ini adalah sepatu yang rata-rata memang. Tapi balik lagi ke tadi, penemuan gue adalah sepatu ini sebenarnya punya beberapa poin menarik. Kalian tuh akhirnya tidak beli sepatu ini hanya untuk kualitasnya aja, tapi message di balik itu gitu ya. Dan udah lama sebenarnya kita nggak ngelihat sesuatu kayak begini yang di luar tanda kutip collab-collaban ya. Karena selama ini kita ngelihat banyak sepatu-sepatu yang di ranah biasa ya, medium, kemudian diberikan sesuatu lebih lewat collab-collaban dan orang melihat value itu sebagai sesuatu yang lebih dan mereka willing untuk bayar lebih gitu kan. Nah, sedangkan di No Brands ini kalau dikatakan lebih juga ya sebenarnya masih kisaran harga No Brands yang biasa, tapi lebih dari itu men, ini kita membantu misi-misinya No Brands dalam hal kemanusiaan. Kita tahu, tadi gua udah absen di awal, kalau No Brands ini adalah brand yang sangat vokal terhadap isu-isu kemanusiaan, politik gitu ya, dan salah satunya adalah ketika kita beli, ya kita ikut berkontribut bersama No Brands untuk membantu teman-teman ya sesama manusia, saudara-saudara kita di Palestina gitu kan. Sumbangannya sih ya mudah-mudahan ya insya Allah bisa sampai ke tempatnya, tapi gue mengapresiasi sih gaya-gaya satir seperti ini sebagai sebuah kritikan sosial, kritikan politik gitu kan, menjadi sebuah karya, dan karyanya juga ya bisa dibilang dieksekusi dengan sangat menarik. Itu sih temuan gue dari No Brands yang nama artikelnya cukup susah ya. Neurogrey Resistance ini ya. Oke, appreciate No Brand ya, apalagi dengan wajah setannya ini sesuatu yang unexpected kalau menurut gua, detail-detail yang subtle. Jadi kalau kalian sharing value yang sama dengan No Brands, kalian sharing kekesalan yang sama dengan No Brands dan mengapresiasi karyanya atau mengapresiasi wajah setan tersebut dengan pengen menginjak, ya silakan kalian bisa cek artikel terbaru dari No Brands ini gitu kan ya. Ya, gue sebenarnya agak kaget dan gue baru sadar kalau ini kan bulan Oktober, apakah ini ada kaitannya ya bulan Oktober dengan setan-setanan gitu kan ya. Gimana menurut kalian ya sepatu berwajah setan yang satu ini? Dan big hats off buat No Brands, semoga kampanye juga sukses ya, karena gue tahu niat tulus kalian membantu banyak orang di seberang sana di Gaza ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik lah buat kita semua. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu kita mencapai 1 juta subscriber.